Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan memasuki malam, kita tedur, kita disapa oleh firman Tuhan. Mari saya ajak kita bernyanyi dari buku Ende nomor 43. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memampukan kami menjalani satu hari. Dan di awal malam ini kami boleh datang bersekutu, melipat tangan, bersujud di hadapan Tuhan. Kami patut mengucapkan terima kasih sebab penyertaan-Mu ya Bapa dapat memberikan kepada kami keselamatan. Demikian juga dapat menambahkan kepada kami pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan diangkat dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, betul-betul mempunyai persiapan hati menyongsong Natal
Dan tidak lama kita akan masuk kepada Advent yang ketiga. Selalu harus menjadi segar bagi orang percaya tentang Advent. Minggu-minggu Advent tidak asal diagendakan oleh bapak-bapak gereja kita. Dan hingga sekarang kita menjaga minggu-minggu Advent itu sedemikian baiknya, sangat tertib. Kita disapa mulai dari minggu Advent yang pertama tentu nanti sampai minggu Advent yang keempat. Apa artinya? Ialah agar persiapan iman saudara betul-betul terbuka kepada Tuhan. Demikian juga agar saya sebagai pelayan Tuhan dapat menghantarkan di antara kita tidak ada yang tertinggal. Di antara kita tidak ada yang terlena. Tetapi persiapan-persiapan kita menyongsong Tuhan itu wajar setiap saat. Saudara-saudaraku, nats yang baru kita baca ini sering juga kita dengarkan pada saat-saat Paskah atau menyongsong Paskah. Ketika Yesus dengan murid-muridnya akan menuju Yerusalem, bukankah waktu itu dia mulai memperkenalkan bahwa dia akan menghadapi penderitaan itu. Mulai dari penyambutan dari orang yang mencintai dia, demikian juga penolakan, bahkan perubahan bisa terjadi. Yang tadinya menyambut lalu menolak. Nah, itu pun terjadi dalam kehidupan orang yang mengikuti Kristus. Nah, ada simbol-simbol yang bisa kita lihat di sini, yaitu kesediaan Yesus memasuki daerah atau kota Yerusalem, kota tersohor. Itu adalah kota yang betul-betul membawa nama besar dalam perkembangan rohani pemerintah. Dan Yesus adalah bagian dari kehidupan di sana. Dia juga mewarisi sejarah bagaimanakah jalan-jalan keselamatan itu bisa dia nyatakan. Mulai dari bersekutu di bait suci, memberitakan Injil dan berkumpul dengan murid-murid. Dan banyak orang yang telah mengikutinya. Sekarang dia masuk ke Yerusalem. Semuanya itu akan dia ikuti, dia hayati. Tentu dengan satu pedoman, dia mengikuti kehendak Bapa. Yang kedua ialah ketika Yesus mendahului mengatakan, pergilah ke daerah itu dan nanti akan ada di sana keledai untuk dibawa untuk menjadi tunggangannya. Saudaraku, manakala kita mendengarkan ini kembali ialah bahwa Yesus mengidentikan dirinya sebagai bagian dari ketulusan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Saudara-saudaraku, ketika ini diangkat pada masa Advent, maka ini diharapkan tentunya menjadi identitas bagi orang-orang pengikut Kristus. Ada ketulusan, ada kerendahan hati, ada kesederhanaan. Ketulusan itu ialah sebagaimana Kristus berpesan kepada muridnya, apabila ada orang yang menegur, maka katakanlah itu untuk kebutuhan Tuhan. Dan itu terjadi. Saudaraku, masa Advent ini, pada ibadah kita malam hari ini, kita diminta untuk memiliki pola hidup atau karakter seperti itu. Ada ketulusan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Tidak susah sikap ini, saudara, asalkan kita mau. Yang ketiga ialah kita melihat dalam nats ini elu-elu atau seruan orang kepada Yesus Kristus. Hosiana. Mereka menghamparkan pakaiannya, demikian juga daun-daun, seperti seolah-olah sambutan kepada panglima besar. Saudara-saudaraku, ini tidak salah. Dan sebagai umat Tuhan yang dimana kita berjalan saat ini, hidup dalam elu-elu rohani, membesarkan Tuhan, persiapkan diri membesarkan Tuhan selalu. Saudara-saudaraku, saya pun menyadari, saya tahu, saya menghayati, tidak sedikit beban yang ada pada kita. Tidak sedikit persoalan yang sedang terjadi pada kita. Banyak tantangan, banyak hal yang kita pikul. Ada penyakit,
ada keterbatasan kita yang sangat kompleks. Namun bercermin kepada Kristus Yesus. Ketika dia akan memasuki semua agenda-agenda yang berat itu, dia tulus, dia ikhlas. Saudaraku, ketulusan dan keikhlasan seperti apa yang perlu kita miliki? Ingat Tuhan, kita tetap satu doa. Kita tetap dan penting saling menopang, saling percaya, mendukung, memberikan kekuatan. Itu akan menjadi imun bagi kita untuk memastikan bahwa kita bisa saling menguatkan. Demikian saudaraku. Amin. Saudaraku, kita kembali kepada nyanyian pujian kita, buku ND nomor 43, ayat yang berikut. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Malam yang gelap telah kami akan masuki, telah menyongsong kami, dan persekutuan kasih dengan Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memperlengkapi kami. Kiranya itu menjadi berkat yang indah, yang baik, semakin menguatkan kami, meyakinkan kami Bapa, untuk selalu bercermin kepada ketulusan Tuhan kami Yesus Kristus ketika itu. Dan itu juga menjadi bukti persiapan-persiapan kami untuk selalu segera menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang masih meliputi kehidupan kami, ajari kami Tuhan untuk bisa berbuat yang terbaik bagi sesama, dengan murah hati, dengan lemah lembut, dengan tulus, di tengah rumah tangga, bahkan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Tuhan, sikap yang berlomba-lomba dengan lemah lembut akan dapat mendatangkan keramah tamahan, akan dapat mendatangkan kekuatan, ketulusan dan keikhlasan. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya tangan kasih Yesus Kristus akan memulihkan orang yang sakit. Tangan kasih Yesus Kristus akan memberikan kekuatan bagi orang yang sedang dalam kesusahan. Berkati kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkati juga keluarga kami, berkati umat-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, salam sehat, Tuhan memberkati.